Halo Pak Ihan dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Mok Klik akan mempresentasikan mengenai materi operasi perhitungan fast Fourier transform atau FFT. Dengan kelompok kami yang terdiri atas Rizky Eki Prestia, saya sendiri, Zal Anggoro, kemudian Rizky Agus Wiranto. Berikut materinya. Pertama, apa itu fast Fourier transform atau FFT? FFT merupakan metode yang dikembangkan untuk membuat proses transformasi Fourier dapat dikomputasi secara lebih cepat. Nah, mengapa menjadi lebih cepat? Karena seperti yang kita ketahui, pada metode discrete Fourier series atau pada discrete Fourier transform dibutuhkan n kali n jumlah operasi. Nah, di mana n merupakan banyaknya data. Sehingga semakin besar jumlah data, maka jumlah proses operasinya itu merupakan kuadrat dari jumlah data tersebut yang di mana semakin besar, semakin banyak jumlah datanya akan menjadi semakin uh, berlipat ganda atau merupakan fungsi kuadrat untuk jumlah operasi yang harus dilakukan. Nah, hal tersebut akan memakan waktu dan menjadi sangat rumit pada operasi di dalam komputer. Sehingga uh, dikembangkan metode yang bernama fast Fourier transform untuk mempermudah dan menjadikan operasi Fourier transform tersebut menjadi lebih singkat dan lebih sederhana pada komputasi di dalam komputer. Karena hanya dibutuhkan n log n kecil operasi. Nah, di sini merupakan tabel dari perbandingannya. Nah, ketika data tersebut menjadi sangat banyak, uh, ketika kita bukan fast Fourier transform akan menjadi lebih jauh lebih singkat dibanding kita menggunakan metode discrete Fourier transform. Nah, contohnya di sini ada uh, satu sinyal 16 poin, di mana ada sinyal ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15. Nah, seperti yang kita ketahui, fast Fourier transform itu beroperasi dengan cara membagi dua dari poin sinyal tersebut. Menjadi duanya itu menjadi bagian genap dan bagian ganjil. Dapat kita lihat ini bagian genap dan ini bagian ganjil. Kemudian selanjutnya menjadi 4 sinyal of 4 poin menjadi berikut, karena kan yang di sini itu menjadi kan ini sinyal genap, sinyal ganjil. Nah, kemudian yang genap ini diasumsikan kembali menjadi genap, ganjil, genap, ganjil gitu, sehingga diperoleh genap kedua dan ganjil kedua. Dari yang genap ini, jadi kan yang ke genap, yang dua ini ganjil, 4 genap, 6 ganjil gitu. Dan seperti berikut. Kemudian seterusnya sampai didapatkan 16 sinyal of 2 point. Nah, kemudian mari kita turunkan mengenai FFT yang bersumber dari discrete Fourier transform. Seperti yang kita ketahui, discrete Fourier transform itu didefinisikan sebagai berikut: XM sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai n minus 1, n besar minus 1, xn e pangkat minus j 2 pi per n kali mn, dengan m indeks dalam domain frekuensi dan n merupakan indeks dalam domain waktu. Nah, maka dalam FFT, seperti yang tadi sudah disebutkan, dibagi menjadi dua, bagian genap dan bagian ganjil. Di sini dapat kita lihat X2N ini merupakan bagian genap dan X2N plus 1 ini merupakan bagian ganjil. Dapat kita lihat ya. Ini genap, ini plus 1, yang dimaksud itu maksudnya untuk bagian ganjilnya. Nah, di sini kita mendapati ada E pangkat minus J2Pi kali 2 plus 1, 2 N plus 1, M per N. Nah, ada angka 1 di sini. Jadi, ini kan sama saja kan E pangkat minus J2Pi 2N M per N dikali E pangkat minus J 2Pi kali 1 M per N. Nah, sehingga dapat dikeluarkan untuk E pangkat minus J 2 MN per N. Karena di sini kan N yang mau.
Nah, PM maksud saya PM per N. Nah, karena di sini tidak ada N-nya, kita keluarkan menjadi yang di sigma yang bagian sini aja. Di mana WN sama dengan E pangkat minus J2Pi per N. Nah, didapatkan turunan dari rumusnya menjadi seperti ini, dapat dilihat. Agar lebih singkat, mari kita lihat di dalam fast Fourier transform itu ada analogi yang disebut diagram kupu-kupu atau butterfly diagram yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada DFS. Nah, di dalam DFS ini, N per 2 sampai 2 DFS ini, dan sebelumnya perlu saya jelaskan, di sini merupakan ada 4 sinyal, ada 4 point of sinyal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi ada 16. Nah, di sini untuk lebih sederhana, untuk menjelaskan konsepnya, yaitu kita diberikan 4 point of sinyal. Nah, di dalamnya itu sebenarnya seperti ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dibagi menjadi dua dahulu, bagian genap dan bagian ganjil. Nah, di sini kan misalnya ada sinyal 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ketika dibagi menjadi sinyal ke 0 dan kedua untuk bagian genap dan 1 dan ketiga untuk bagian ganjilnya. Nah, kemudian di sini akan kita gunakan akan mendapatkan kemudian akan mendapatkan hasil pertama untuk operasi yang pertama itu ke genap, ke ganjil, ke genap, ke ganjil lagi. Nah, kemudian ada proses selanjutnya di mana kan ini yang tadinya genap-genap ganjil-ganjil akan menghasilkan genap ganjil, genap ganjil. Berarti kan ketika kita bagian ini kita bagi dua lagi menjadi yang 0 ini menjadi genap dan yang ganjil ini menjadi yang satu ini menjadi ganjil. Untuk sebenarnya uh, operasinya itu sama seperti ini. Karena urutannya ini genap, dan maka genap kita operasikan dengan genap, ganjil kita operasikan dengan ganjil. Mungkin genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Sebenarnya polanya seperti ini, genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Nah, sehingga akan didapatkan hasil pas Fourier transformnya menjadi hasil ke 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menuju ke contoh soal. Nah, di sini diberikan fast Fourier transform untuk apa sinyal dengan sinyal diskrit dengan sinyal ke 0, 1, 2, 3-nya berisi 0, 1, 4, dan 9. Nah, di sini yang ke 0 itu berisi 0, yang satu itu isinya 1, kedua isinya 4, ketiga isinya 9. Dimana seperti yang kita ketahui, dalam discrete Fourier transform, itu kita akan menghitung satu persatu secara berurutan. Di mana hasil Fourier transformnya itu merupakan sigma dari K ke 0 sampai N besar minus 1 FK E pangkat minus 2 Pi J NK per N besar. Nah, disitu akan dihitung secara berurutan satu persatu jika kita melakukan discrete Fourier transform. Nah, apabila kita menggunakan fast Fourier transform, kita akan menemukan pola seperti ini. Nah, di sini kita gunakan diagram kupu-kupu seperti berikut ini. Pertama, kita bagi menjadi dua dahulu sinyal tersebut menjadi bagian genap dengan genap dan bagian ganjil. Nah, bagian genapnya itu kan sinyal ke 0 dari sinyal ke 2, kemudian bagian ganjilnya ke 1 dan 3. Nah, sehingga didapatkan operasi. Di sini dikalikan 1 minus 1, di sini juga dikalikan 1 minus 1. Nah, saya belum menulisnya. Nah, ini dikali 1, ini dikali minus 1. Nah, sehingga didapatkan di mana F0 dikali 1 sama dengan F0, F2 dikali 1 menghasilkan F2, ini hasil operasi pertama, yaitu menghasilkan F0 plus F2. Nah, kemudian selanjutnya F0 dikali 1 menghasilkan F0, F2 dikali min 1 menghasilkan
min F2. Kemudian untuk bagian yang ganjil juga sama. F1 dikalikan dengan 1 menghasilkan F1, F3 dikalikan 1 menghasilkan F3, sehingga didapatkan F1 plus F3. Di sini operasinya penjumlahan. Di sini dijumlahkan, di sini dijumlahkan, di sini dijumlahkan, di sini dijumlahkan. Nah, kemudian yang ganjil, kemudian yang ketiga, F1 dikali 1 menghasilkan F1, F3 dikali minus 1 menghasilkan minus F3. Nah, jika dijumlahkan menghasilkan seperti berikut. Kemudian, selanjutnya akan dilakukan operasi lagi. Kan ini dihasilkan F0 plus F2, F0 minus F2, F1 plus F3, F1 minus F3. Nah, sehingga didapatkan di sini untuk hasil tersebut, operasi pertama tadi dihasilkan bagian ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, di sini kan dapat dilihat ini merupakan bagian ganjil, genap, ganjil, genap, dan ganjil. Selanjutnya kita lakukan operasi seperti berikut ini. Yang genap kita operasikan dengan genap, yang ganjil kita operasikan dengan ganjil. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, F0 plus F2 kita operasikan dengan F1 plus F3 untuk bagian genapnya. Sehingga F0 plus F2 dikali 1 menjadi F0 plus F2. F1 plus F3 dengan 1 sehingga didapatkan F1 plus F3. Jika dijumlahkan, sini kita jumlahkan, di sini kita jumlahkan, kita jumlahkan, di sini kita juga kita jumlahkan, menghasilkan F0 plus F2 ditambah F1 plus F3. Nah, di sini juga sama, F0 minus F2 hasil yang tadi kita operasikan dengan F1 minus F3 dan dikalikan W4. Nah, di mana W4 seperti yang kita tahu, W4 itu W pada N besar keempat, sehingga dihasilkan W itu kan E pangkat minus 2 PJ per N besar. Di mana N besar sama dengan 4. Maka didapatkan W4 sama dengan E pangkat minus P per 2 kali J, J-nya ini di atas. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk E pangkat minus P per E pangkat AJ, itu E pangkat minus AJ, itu sama dengan cos A min J sin A, sehingga dapat kita masukkan menjadi cos Pi per 2 dikurangi J sin Pi per 2, cos Pi per 2 180 cos 90 itu 0 dan sin 90 itu 1, sehingga didapatkan 0 dikurangi J sama dengan min J. Nah, sehingga W4 didapatkan hasilnya yaitu minus J. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya tadi, selanjutnya seperti berikut. Nah, sehingga hasil fast Fourier transformnya didapatkan seperti berikut. Nah, untuk fast Fourier transform pertama didapatkan, dan ini tinggal kita masukkan nilai sinyal ini tadi menjadi seperti berikut. F0 plus F2 plus F1 plus F3 didapatkan 0 plus 4, F0-nya itu 0, F2-nya itu 4, F1-nya itu 1, F3-nya itu 9. Sehingga didapatkan seperti berikut. Hasil fast Fourier transformnya yaitu untuk F0 itu sama dengan 14, F1 itu sama dengan minus 4 plus 8J, F2-nya itu menjadi 4 minus 10 sama dengan minus 6, F3-nya itu menjadi minus 4, minus 8J. Nah, apabila kita lihat secara manual, operasi fast Fourier transform itu cenderung nampak agak rumit. Namun, operasi tersebut apabila dilakukan oleh komputer akan menjadi sangat efisien dan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.